Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, salam bahagia. Selamat berjumpa dengan saya yang dalam satu semester ini akan menemani, mendampingi, dan membimbing saudara dalam mengalami kurikulum mata kuliah profesi, bimbingan, dan konseling. Pada bagian awal pertemuan ini, saya berikan orientasi perkuliahan. Sejumlah materi yang dirancang untuk tersaji selama satu semester, itu kalau diringkas nanti ada 7 pokok bahasan. Yang pertama mengenai makna bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi. Bukan setiap pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi, namun pekerjaan yang memiliki persyaratan tertentu itu yang disebut sebagai profesi. Nanti kita akan bahas apakah bimbingan dan konseling itu bisa dikategorikan sebagai satu profesi ataukah tidak. Yang kedua, berkenaan dengan aspek historisnya, bagaimana perjalanan profesi bimbingan dan konseling mulai awal berdirinya sampai dengan saat ini dan prospek mendatangnya seperti apa. Berikutnya adalah konteks kerja profesi bimbingan dan konseling. Ini penting supaya kita bisa membedakan pada wilayah mana bimbingan konseling itu bekerja dan pada wilayah mana yang bukan menjadi wewenangnya. Ada irisan-irisan kerja profesi yang itu bersinggungan antara bantuan kemanusiaan atau bantuan psikologis yang ada. Maka perlu ketegasan mengenai hal ini. Berikutnya adalah organisasi profesi, karena setiap profesi itu mempersyaratkan akan adanya organisasi profesi. Maka kita bahas apa makna organisasi profesi dan bagaimana perkembangan organisasi profesi bimbingan dan konseling baik secara internasional maupun secara khusus di negara kita Indonesia. Berikutnya adalah gerakan profesionalisasi. Profesi itu satu jabatan yang tidak diterima atau mendapatkan penghargaan begitu saja. Namun mesti ada upaya perjuangan, ada gerakan, ada perjuangan ke arah profesionalisasi sehingga mendapat pengakuan sebagai satu profesi. Lebih lanjut adalah akuntabilitas, bagaimana tanggung jawab dan kode etik profesi, karena ini persyaratan lain bahwa yang namanya satu jabatan atau satu pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi itu mesti memiliki kode etik profesi. Dan yang terakhir mengenai jejaring dan kolaborasi antar profesi. Karena tidak seluruh masalah itu bisa dikelola oleh profesi konseling, beberapa situasi itu memerlukan kerjasama dengan profesi. Bagaimana pola perkuliahan khususnya selama masa pandemi ini? Strategi kuliah semuanya adalah daring, baik secara sinkron maupun asinkron. Metodenya karena itu juga terbatas. Yang pokok adalah seminar dan penugasan. Nanti ada tugas proyek itu sebagai tambahan. Kemudian evaluasinya terhadap 3 aspek. Yang pertama adalah ujian tulis berbasis komputer, lalu penilaian terhadap tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu,
Dan yang ketiga, partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. Berikut ini adalah link RPS dan referensi yang dianjurkan. Silakan diunduh dari link yang ada. Pada setiap offering, nanti kelas dibagi menjadi 9 kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas untuk mengembangkan makalah kelompok. Kelompok 1 menyiapkan bahan ajar dalam format Word dan PPT. Saudara tidak membuat makalah, melainkan saudara menyajikan materi ajar atau materi diskusi yang terdapat pada chapter tertentu dari sumber yang telah ditetapkan. Untuk kelompok 1 berarti tugasnya menyiapkan bahan diskusi dalam format Word dari buku 1 chapter 1. The Counseling Profession, Historical Perspective, and Current Issues and Trends. Dan juga untuk keperluan diskusi, saudara siapkan PowerPoint-nya. Format Word maupun PowerPoint diharapkan sudah bisa di-share sebelum pelaksanaan diskusi. Untuk kelompok 2, membahas mengambil materi dari buku 2, chapter 1, Personal and Professional Aspect of Counseling. Sedangkan kelompok 3 dari buku 1, chapter 2, Counseling Across Cultures. Kelompok 4 dari buku kedua, chapter 3, Counseling in a Multicultural Society. Kelompok 5 dari buku 2, chapter 4, Counseling with Diverse Population. Kelompok 6 dari buku 1, chapter 3, Ethical and Legal Consideration in Counseling. 7 membahas dari buku 2, chapter 2, Ethical and Legal Aspect of Counseling. Kelompok 8, buku 1, chapter 4, Self-Care and Self-Growth, a Professional Responsibility. Dan terakhir, kelompok 9, membahas dari buku 1, chapter 5, Technology in Counseling. Ada topik-topik yang mirip, tapi ini tetap kita bahas untuk memperkaya penguasaan saudara berkenaan dengan topik itu. Sifatnya ini bukan tumpang tindih, melainkan untuk saling melengkapi. Format bahan diskusi, itu untuk dalam bentuk Word-nya, itu ringkas saja. Bagian pertama itu halaman sampul, isinya judul chapter yang saudara terjemahkan, dan nama anggota kelompok yang mendapatkan tugas. Kemudian bab 1 itu menyajikan isi chapter, saudara terjemahkan, dan kalau terlalu panjang itu diringkas, isinya sesuai sistematika pada chapter tersebut. Tidak perlu rujukan buku lain. Pada bagian ini diharapkan bisa saudara siapkan materinya itu sebanyak sekitar 15-25 halaman. Lalu bab 2 itu butir-butir isi pokok chapter. Setelah bagian pertama itu saudara menyajikan apa adanya, mungkin saja itu terjemahan utuh, dan beberapa hal yang mungkin ilustrasi yang bisa dilewati itu ditinggalkan gitu saja, sehingga atau diringkas.
sehingga bisa dipadatkan menjadi antara 15 sampai 25 halaman. Pada bagian 2, itu saudara menuliskan pokok-pokok isi yang disajikan pada chapter itu apa. Sehingga ini semacam summary, tapi dalam bentuk poin-poin, sehingga lebih mudah untuk mempelajari. Lalu bab 3, itu pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi dan pendalaman. Kelompok yang bertugas menyajikan bahan diskusi itu bukan hanya menunggu pertanyaan dari partisipan, melainkan kelompok juga sudah harus menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan dari partisipan, maka pertanyaan-pertanyaan ini yang dilemparkan untuk didiskusikan. Untuk bagian ini, saudara dapat memperkuat dengan rujukan buku lain. Daftar pertanyaan yang saudara ajukan untuk didiskusikan itu cukup antara 1 sampai 2 halaman. Mungkin 1 halaman atau setengah halaman saja cukup. Kemudian nanti setelah diskusi tentu ada proses yang terjadi, ada dialog, ada catatan-catatan untuk itu. Ini saudara masukkan pada catatan diskusi yang nanti dimasukkan sebagai lampiran. Jadi setelah pada awal sebelum diskusi saudara sudah menyiapkan bahan diskusi dalam bentuk Word, setelah diskusi mungkin ada revisi sekaligus ada lampiran berkenaan dengan catatan. Demikian penjelasan awal saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.